在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia masuk ke dalam tungku. Ruang di dalam tungku terbatas dan Wang Lin segera mulai mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya. Tentakel yang menjulur ke arahnya melilit tungku. Namun, mereka tidak berani memasuki tungku dan hanya tinggal di luarnya. Wang Lin menghela nafas lega. Tempat ini hanya bisa dianggap aman sementara. Dia mulai merenungkan dan mengabaikan segala sesuatu di luar. Kemudian dia duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Saat dia menutup matanya, ada kilatan dalam bayangannya dan Tasan berjalan keluar. Tasan duduk, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera bertindak. Sementara Wang Lin duduk di sana, dia merasakan kelelahan di hatinya. Sejak dia memasuki Thunder Celestial Realm, dia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setelah dia meninggalkan Thunder Celestial Realm, dia dikirim ke Nether Beast dan hanya bisa pergi setelah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, dia berencana menemukan Li Yun untuk mempelajari batasan dan istirahat sebentar setelah memimpin klan abadi terpilih ke planet King Lin. Namun yang terjadi kemudian memaksa Wang Lin menjadi kejam dan melawan. Pengejaran keluarga Yao dan partisipasi keluarga kultivasi lainnya memaksa Wang Lin melarikan diri. Meskipun dia memiliki keuntungan, situasi di mana momen kecerobohan akan menyebabkan luka serius atau kematiannya sangat melelahkan. Ini telah menumpuk di dalam tubuhnya, dan sekarang dia duduk di dalam tungku ini, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Saat energi asalnya berputar di dalam tubuhnya, ada semburan rasa sakit yang berasal dari jiwa asalnya. Dia telah menghadapi banyak krisis selama periode waktu ini. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, dia pasti sudah mati berkali-kali. Kekejaman dunia kultivasi, di mana hidup Anda bisa berakhir kapan saja, tidak bisa menggerakkan hati Dao Wang Lin. Dia sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu karena waktunya di sistem bintang aliansi. Dapat dikatakan bahwa pengalaman semacam ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Mantra Yao Bingyun merusak jiwa asal terlalu banyak. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, Wang Lin membuka mata ini dan ada kilatan dingin dari dalam matanya. Tubuhnya tidak banyak rusak, itu sebagian besar adalah jiwa asalnya. Meskipun, berkat armor kulit dewa kuno, itu tidak terlalu serius. Sekarang setelah dia tenang, dia tenggelam dalam kultivasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di luar tungku. Di dekat pusaran, Yao Bingyun tidak panik dan malah tenang. Ketika dia melarikan diri dari Moongazer Serpent, dia dimakan oleh Moongazer Serpent yang besar. Kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan memisahkan energi asalnya dari tubuhnya, mengubahnya menjadi makhluk fana. Tak lama kemudian, dia pingsan. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya di sini. Tentakel di sini membungkusnya erat-erat. Sensasi dingin datang dari tentakel dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya perlahan terkuras. Proses ini tidak cepat, tetapi tidak pernah berhenti. Mata Yao Bingyun tampak tenang. Dia selalu mengejar Dao dan memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun dia menyadari hilangnya energi asal, dia tahu bahwa panik tidak akan membantu. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, ketika dia melihat sekelilingnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Orang-orang kering yang terbungkus dalam tentakel yang tak terhitung jumlahnya hampir menyebabkan ketenangan Yao Bingyun runtuh. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam untuk memaksa dirinya tenang. Dia menemukan bahwa tentakel yang melilitnya tidak hanya menyerap energi asalnya tetapi juga vitalitasnya. Yao Bingyun merenung sejenak. Hatinya tenang saat dia menutup matanya. Tubuhnya sedikit gemetar saat telinganya tertutup dan mengisolasi segala sesuatu di luar. Saat ini, tubuh Yao Bingyun mengendur dan nafasnya menghilang. Jiwa asalnya benar-benar berhenti bergerak. Meskipun dipisahkan dari energi asalnya, jiwa asalnya telah menyegel dirinya sendiri ke dalam alam yang sangat misterius. Segala sesuatu yang hidup memiliki keberadaan. Pada saat ini, Yao Bingyun dengan tegas menyegel keberadaannya.
Semua vitalitas menghilang dari tubuhnya. Dia melayang di sana seperti mayat. Yao Bingyun telah mencapai tingkat keberadaan segel mantra surgawi segel jiwa. Bakat tidak banyak berperan dalam mengembangkan mantra ini. Sebaliknya, itu memiliki persyaratan yang sangat ketat di hati Dao sehingga seseorang tidak tersesat dalam mantra. Setelah menyegel dirinya sepenuhnya, suara retakan datang dari dalam tubuhnya. Lapisan es tipis muncul dari dalam tubuhnya dan dengan cepat menyebar. Kristal es menyegel tentakel yang membungkusnya juga. Energi dingin dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat es meningkat secara bertahap. Pada akhirnya, lebih dari 3 kaki es mengelilinginya. Waktu perlahan berlalu. Tidak ada tanda-tanda hari berlalu di dalam tubuh Moongazer Serpent. Tubuh besar Moongazer Serpent perlahan berkeliaran di domain utara. Pada hari ini, ular Moongazer berhenti. Ini jauh di domain utara. Tidak banyak bintang di sini dan tidak ada planet budidaya di dekatnya. Setelah ular Moongazer berhenti, tubuhnya perlahan-lahan menggulung dan sekali lagi menjadi planet budidaya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkontraksi dan sejumlah besar kabut hitam keluar, mengelilingi planet ini. Tentakel menjadi lebih pendek dan lebih pendek sampai panjangnya hanya 1000 kaki. Mereka bergoyang di sekitar permukaan planet dan sekitarnya menjadi tenang sekali lagi. Di dalam ruang misterius dan sempit di dalam tubuh Moongazer Serpent, Wang Lin membuka matanya. Cedera pada jiwa asal tidak mudah disembuhkan. Setelah berkultivasi selama ini, dia baru pulih 80%. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia melihat tungku yang mengelilinginya. Tungku itu berisi aura dewa kuno yang sangat kuat. Meskipun itu terus-menerus diserap oleh ular Moongazer, itu masih sangat kuat. Ular Moongazer tidak membunuhku tapi melemparkanku ke sini. Selain menyerap vitalitas, ini juga tempat ular Moongazer menyerap aura dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Jelas sekali bahwa setiap kali ular Moongazer besar ini menemukan seseorang atau benda dengan aura dewa kuno, ia akan melemparkannya ke sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam, itu berarti pasti ada hal lain yang berhubungan dengan dewa kuno di sini. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dinding tungku. Perasaan ia dengan cepat masuk ke dalam tungku. Karena Grid bisa membuatnya sendiri, maka aku juga bisa. Saat ini, dia segera merasakan kekuatan isap yang kuat menarik jiwa asalnya. Wang Lin bersiap untuk gaya hisap. Ini jelas dari tentakel yang melilit tungku. Jiwa asalnya kokoh seperti perahu soliter di tengah ombak yang mengamuk saat dia berjuang untuk masuk lebih dalam ke dalam tungku. Perasaan Wang Lin secara bertahap menyebar ke seluruh tungku sambil menahan kekuatan isap dan meninggalkan jejaknya. Namun, dia tidak mendapatkan perasaan bahwa dia bisa mengendalikannya. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak menyerah. Dan dia meninggalkan jejaknya inci demi inci. Proses ini sangat lambat. Dia harus menahan kekuatan hisap saat dia melakukannya, yang sangat sulit bagi Wang Lin mengingat tingkat kultivasinya. Waktu perlahan berlalu, tetapi Wang Lin tidak berhenti. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan menekannya di dadanya beberapa kali. Auranya benar-benar lenyap dan dia meninggalkan jejak indera untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Aura dingin dengan cepat memenuhi ruang sempit itu. Sumber aura dingin ini adalah orang kurus yang dibungkus oleh tentakel. Orang ini adalah orang tua. Awalnya, tidak ada vitalitas di dalam tubuhnya, tetapi saat aura dingin memenuhi area tersebut, gelombang vitalitas yang kuat memenuhi tubuhnya. Vitalitas ini begitu kuat hingga membuat tubuh lelaki tua itu meledak seperti balon. Namun, yang aneh adalah mata lelaki tua itu masih tertutup tanpa ada tanda-tanda terbuka. Ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Berkat tingkat kultivasi dan domain kehidupan dan kematiannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada sedikit aura kematian di dalam vitalitas itu. Namun, aura kematian benar-benar ditekan oleh vitalitas. Saat vitalitas meningkat, tubuh lelaki tua itu menjadi semakin besar. Ada serangkaian suara letupan saat tulang-tulang di tubuh lelaki tua itu hancur seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan ini. Akibatnya, tanpa tulang-tulang yang menyambung, semuanya semakin menggelembung. Energi dingin menyebar seperti orang gila dari tubuhnya, menyebabkan daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi dingin. Bahkan tentakelnya perlahan mundur.
Saat tubuh lelaki tua itu mengembang ke ukuran tertentu, hampir seperti bola daging, tonjolan muncul. Tonjolan ini dengan cepat bergerak ke seluruh tubuh lelaki tua itu. Teriakan teredam namun tajam datang dari dalam tubuh lelaki tua itu. Wang Lin sangat akrab dengan suara ini. Saat Wang Lin mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan retakan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi dingin keluar dari celah, lalu raungan tajam datang dari dalam tubuh seolah-olah sangat bersemangat. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya semuanya mulai bergoyang seolah-olah mereka menyambut kelahiran jenis mereka sendiri. Sesaat kemudian, benda ramping sepanjang 20 kaki keluar dari celah di tubuh lelaki tua itu. Itu terus-menerus memutar tubuhnya sampai tubuh lelaki tua itu akhirnya meledak. Tidak ada daging atau darah, hanya semburan energi dingin. Kemudian benda sepanjang 20 kaki itu ditembakkan. Ini mengejutkan Wang Lin karena itu adalah ular Moongazer kecil. Ular Moongazer ini jelas bayi baru lahir, dan semua tentakel di tubuhnya transparan. Setelah muncul, ia segera berbalik dan menghirup tubuh orang tua yang roboh itu. Tubuh lelaki tua itu sepertinya meleleh dan dimakan oleh ular Moongazer kecil. Itu terus menggoyangkan tubuhnya saat menyerap energi dingin di dekatnya. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari 20 kaki menjadi 100 kaki. Tentakel di sekitar tubuhnya perlahan berubah menjadi merah tua dan tiba-tiba menjadi ganas. Dengan tubuhnya yang bergoyang, itu bergerak seperti kilat menuju pusaran di depan. Tidak ada halangan saat melewati pusaran. Setelah serpen Moongazer pergi, tentakel secara bertahap kembali normal. Energi dingin perlahan menghilang saat diserap oleh tentakel. Semuanya kembali normal, tetapi ada satu orang yang hilang. Tentakel yang melilit lelaki tua itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Mata Wang Lin terbuka dan dia tersentak. Tidak heran ada begitu banyak ular Moongazer. Menurut ingatan Tusi, jika ular Moongazer terlalu lama berada di luar tubuh dewa kuno, ia pasti akan mati. Namun, bukan hanya ular Moongazer ini tidak mati. Ia telah menggunakan tubuh para kultivator dan manusia untuk membentuk kehidupan baru, itu hampir membentuk siklus hidup. Ular Moongazer ini pasti telah mengalami perubahan yang menakjubkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, atau ini tidak mungkin. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ular Moongazer, dan saat ini dia mampu menebak 70% hingga 80% dari apa yang terjadi. Dia diam-diam merenung untuk sementara waktu. Setelah semuanya tenang, perasaan divine-nya menyebar sekali lagi ke arah rune di tungku. Begitu dia menyelimuti rune itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan perasaan divine-nya tanpa ampun bertabrakan dengan perasaan keserakahan. Bahkan di puncak keserakahan, tingkat kultivasinya hampir setara dengan Wang Lin saat ini. Mengingat bahwa dia terluka parah, jejaknya sangat lemah. Saat akal grid dimusnahkan, Wang Lin tidak ragu untuk meninggalkan jejaknya sendiri di rune. Keserakahan mengalami situasi kematian yang hampir pasti untuk mendapatkan tungku besar ini. Dia tahu itu adalah harta karun, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Pada titik tertentu, dia memikirkan metode yang rumit untuk mengendalikannya dan menghabiskan lebih dari 1000 tahun untuk mendapatkan rune. Dia dengan hati-hati mengukir rune di tungku untuk mengendalikannya. Tetapi sekarang semua ini menguntungkan Wang Lin. Saat perasaan tercetak di rune, perasaan aneh muncul di dalam Wang Lin. Ini adalah perasaan yang sangat akrab dan hubungan terjadi dengannya dan armor kulit dewa kuno. Namun, perasaan ini seperti sekuntum bunga dalam kabut, sangat samar. Seolah-olah ada lapisan yang memisahkannya darinya dan dia tidak bisa sepenuhnya memahami itu. Wang Lin tahu bahwa metode yang dia gunakan untuk mengendalikan tungku itu salah dan hanya mengambil jalan pintas seperti grid. Meskipun ini memberinya kontrol dasar, itu tidak akan membiarkan saya menggunakan kekuatan penuh dari tungku. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Matanya bersinar dan dia bergumam, selama aku kembali ke sistem bintang aliansi, tungku ini akan menampilkan kekuatan aslinya di tangan tubuh asliku. Kemudian kedua tangannya membentuk segel sesuai dengan perasaan samar yang dia miliki. Dengan pikiran dan tungku bergetar dan mengeluarkan dengungan. Riak menyebar dari tungku dan gas putih keluar. Gas putih ini sangat padat dan mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti menyatu dengan tungku.
Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia adalah Tungku. Sambil berpikir, Wang Lin dengan lembut berkata, ubah posisi. Setelah dia mengucapkan dua kata itu, Tungku bergetar dan menghilang. Ketika muncul kembali, itu berada di luar belitan tentakel. Yang aneh adalah tentakel tidak bergerak dan mempertahankan posisi aslinya. Seolah-olah bagi mereka, Tungku itu masih ada. Tubuh Wang Lin keluar dari Tungku dan gas putih mengikutinya. Pada saat ini, dia tampak seperti langit yang menunggangi awan. Kemudian mata Wang Lin berbinar dan mendarat di Yao Bingyun. Ketika akal menyebar ke seluruh Tungku sebelumnya, dia memperhatikan Yao Bingyun. Namun, dia fokus pada pencetakan Tungku, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang setelah dia mendapatkan Tungku, dia punya waktu untuk mengamatinya. Yao Bingyun memang sudah cantik, tapi dengan mata tertutup, dia tidak menunjukkan sikap dingin yang dulu dia lakukan. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, dan matanya setenang air. Metode kultivasi wanita ini memang aneh. Bahkan ketika energi asalnya terpisah darinya, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Dia menyegel semua yang ada di dalam tubuhnya, sehingga ular Moongazer tidak bisa menyerap apapun. Namun, dia meremehkan Moongazer Serpent. Meskipun metode ini berhasil, saya dapat menebak bahwa es ini akan runtuh tidak lama dari sekarang. Mata Wang Lin dingin saat dia merenung, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah es. Kamu telah memburuku selama ini dan hampir membunuhku 2 kali. Jika saya tidak membalas dendam, maka saya tidak akan menjadi Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan tanpa ampun menekan es. Sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya melonjak keluar melalui jarinya dan masuk ke dalam es. Ada suara retakan keras dan sejumlah besar retakan mulai muncul di atas es dengan jari Wang Lin sebagai pusatnya. Retakan berhenti 1 inci dari tubuh Yao Bingyun dan tidak bisa dilanjutkan. Saat Wang Lin menatap Yao Bingyun di dalam es, matanya menjadi dingin. Lebih banyak energi asal dari tubuhnya melonjak ke jarinya dan memasuki es. Saat suara retakan bergema, Wang Lin tidak berhenti. Dia terus bergerak di sekitar Yao Bingyun dan menunjuk ke tempat yang berbeda. Sejumlah besar es jatuh hingga hanya tersisa 1 inci es di sekitar Yao Bingyun. Wanita ini pasti salah satu yang terbaik dari generasi ketiga keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan menyempurnakannya menjadi pengawal surga. Bahkan jika gagal, itu tidak masalah. Hati Wang Lin sangat menentukan. Selama itu adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika musuhnya sangat cantik, dia tidak akan merasa kasihan. Selain itu, meskipun dia cantik, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mei. Ini semua karma. Jika kamu tidak memburuku, maka ini tidak akan terjadi hari ini. Wang Lin membuka mulutnya dan menyemburkan energi asal esensi yang langsung mengelilingi es di sekitar Yao Bingyun. Saat menggiling es, tangan kanannya terus-menerus menunjuk ke es. Suara retakan bergema sekali lagi dan es di sekitarnya mulai pecah. Sebenarnya, jika energi asalnya ada saat dia menggunakan mantra ini, Wang Lin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, karena energi asalnya terpisah darinya, itu memberi Wang Lin kesempatan ini. Yao Bingyun tidak akan pernah menyangka Wang Lin ada di sini bersamanya. Selain itu, dia tidak akan mengharapkan Wang Lin untuk menjaga energi asalnya karena armor kulit dewa kuno dan dapat bergerak dengan bebas. Saat es di sekitar Yao Bingyun mulai runtuh, dia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin. Saat mata Yao Bingyun terbuka, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia tersenyum. Tangan kanannya terbuka dan energi asal dengan cepat terkondensasi di kelima jarinya. Kelima jari ini bersinar cerah saat mendarat di atas es di sekitar Yao Bingyun. Kemudian Wang Lin dengan cepat mundur. Gas putih mengelilingi tubuhnya, jadi dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebang. Potongan ini tidak diarahkan ke Yao Bingyun tapi ke tentakel yang menjeratnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Ketika 5 sinar energi asal mendarat di es di sekitar Yao Bingyun, ada serangkaian suara letusan saat menembus es seperti 5 naga beracun menuju Yao Bingyun. Apa, Dao, mu?
Yao Bingyun bahkan tidak mengelak atau melihat kelima naga yang bergegas ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi itu menunjukkan ekspresi tegas, menunjukkan hati Dao yang tegas. Pada saat krisis ini, dia menyerahkan segalanya kecuali hati Dao-nya dan memulai pertempuran domain dengan Wang Lin. Namun, Wang Lin sudah memperkirakan dia akan melakukan ini bahkan sebelum dia membuka matanya. Lebih tepatnya, Wang Lin dan Yao Bingyun, dalam beberapa hal, adalah orang yang sama. Bahkan ketika mereka akan mati, mereka akan memberikan semuanya. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan membawa yang lain ke dalam siklus reinkarnasi bersama mereka. Saat Yao Bingyun membuka mulutnya, matanya dipenuhi kebingungan. Sosok ilusi muncul di hadapannya. Ini adalah sosok seorang wanita, lebih tepatnya, seorang gadis berusia 14-15 tahun. Rambut gadis itu diikat menjadi sanggul dan dia memiliki penampilan yang lemah dan tak berdaya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sepertinya dia bisu. Saat gadis itu muncul, domain Dao yang menyedihkan menyebar ke arah Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, Heavenly Chop yang dikirim Wang Lin mencapai tentakel di sekitar Yao Bingyun. Wang Lin telah mengendalikan kekuatan Heavenly Chop dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk melukai tentakel, tetapi cukup untuk merangsang mereka. Ketika Heavenly Chop mengenai tentakel, mereka tiba-tiba berkontraksi. Saat tentakelnya berkontraksi, wajah Yao Bingyun langsung memucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Suara juga datang dari tubuhnya, seolah-olah tulangnya tidak bisa menahan tekanan lagi. Saat tentakel berkontraksi, mereka tiba-tiba mulai bergerak dengan cepat. Heavenly Chop telah menstimulasi tentakel dan membuatnya menjadi gila. Mata Yao Bingyun meredup. Dengan tubuhnya terpisah dari energi asalnya, dia seperti makhluk fana. Dipukul sekitar oleh tentakel menyebabkan dia mengungkapkan senyum pahit dan keputusasaan muncul di matanya. Rasa sakit dari tubuhnya tidak mampu membuat jantung Dao-nya tidak stabil. Namun, tentakel yang dirangsang mulai menyerap seperti orang gila. Tidak hanya mereka menyerap vitalitas dan energi asal, Dao-nya juga diserap. Gadis ilusi yang muncul di hadapan Yao Bingyun menjadi kabur dan kemudian menghilang sama sekali. Adik perempuan, Yao Bingyun menatap gadis yang menghilang, lalu dia menutup matanya. Vitalitas dan Dao-nya dengan cepat diserap oleh tentakel. Wang Lin sudah menghitung semuanya sebelum dia memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Jika dia tidak bangun, maka itu tidak masalah. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, mengingat bagaimana dia terjerat oleh tentakel, Wang Lin tidak takut. Yang dia andalkan adalah kecepatan dan inisiatif. Saat domain Yao Bingyun menyebar, domain itu menghilang, tetapi kesedihan yang luar biasa tetap ada. Ini mengejutkan Wang Lin, dan matanya berbinar. Tanpa ragu, tangan kanannya menunjuk ke arah tubuh Yao Bingyun. Suara letusan dengan cepat bergema saat es di sekitar Yao Bingyun benar-benar runtuh, memperlihatkan tubuhnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti, tangannya terus membentuk segel yang jatuh di tubuh Yao Bingyun. Satu demi satu, pembatasan mendarat di tubuh dan jiwanya. Saat dia terus melakukan pembatasan, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke langit dan cambuk karma muncul. Itu dibebankan ke tubuh Yao Bingyun dan mengunci jiwa asalnya. Wang Lin masih merasa tidak nyaman, jadi dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa muncul. Bendera itu membungkus dirinya dengan erat di sekitar Yao Bingyun. Akhirnya, Wang Lin meludahkan stempel penyegelan surgawi. Ketika itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel, dan dia berteriak, "Segel!" Ratusan ribu rune emas muncul dan bergerak seperti sungai emas ke tubuh Yao Bingyun, menyegelnya sepenuhnya. Setiap rune mewakili segel. Saat ratusan ribu rune emas menyegel Yao Bingyun, hati Wang Lin menjadi rileks. Dia mundur kembali ke tungku dan kemudian tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke arah Yao Bingyun dan dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Tungku bergetar, seolah-olah kekuatan yang bisa membelah langit telah muncul di dalam tubuh ular Moongazal. Saat kekuatan ini memenuhi area tersebut, tubuh Yao Bingyun menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, Wang Lin meraihnya dan menyimpannya di dalam tasnya seperti harta karun. Ini bukan tempat terbaik untuk memperbaiki penjaga surgawi. Mata Wang Lin berbinar dan dia kembali ke atas tungku.
Dengan pikiran, Tungku perlahan melayang ke depan. Sepanjang jalan, gas putih di sekitar Tungku sepertinya mengisolasi dirinya sendiri, jadi tentakel di sekitarnya tidak mengganggunya. Saat itu, ini adalah bagaimana Grid bisa menghindari serpen Moongazer dan tentakel yang lebih kecil untuk melarikan diri beberapa kali. Namun, dia akan selalu gagal karena kemampuan utama Moongazer serpen. Namun, ini memang menunjukkan bahwa gas putih dari Tungku memiliki efek siluman di dalam Moongazer serpen. Wang Lin sangat berhati-hati, matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Semua orang yang terjerat oleh tentakel memasuki mata Wang Lin satu persatu. Semakin dalam dia masuk ke area sempit ini, semakin banyak tentakel yang ada. Ekspresi ganas dari semua kultivator dan manusia yang menunjukkan rasa sakit yang mereka derita sebelum kematian membuat Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia bergerak, selain dari manusia dan pembudidaya ini, Wang Lin tidak menemukan apapun dengan aura dewa kuno. Dia tidak sabar dan perlahan bergerak maju. Lebih banyak tentakel muncul secara bertahap. Mereka begitu padat sehingga menutup jalan setapak, membuat Wang Lin sulit untuk menavigasi. Namun, dengan menggunakan mantra Tungku, Wang Lin bisa langsung berteleportasi melewati mereka. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui dihabiskan untuk bergerak maju, manusia dan pembudidaya yang terjerat oleh tentakel berubah. Mereka bukan lagi tubuh yang dikeringkan, beberapa di antaranya memiliki jejak vitalitas yang sangat samar. Namun, vitalitas mereka terlalu lemah. Rasanya seperti sebatang lilin tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia terus bergerak maju. Semakin banyak orang dengan vitalitas yang tersisa di tubuh mereka muncul, dan saat dia terus maju, vitalitas dalam tubuh ini menjadi lebih kuat. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap terowongan tak berujung dan berpikir, sepertinya ular Moongazer ini menyerap vitalitas dari luar terlebih dahulu. Semakin dalam saya pergi, semakin besar vitalitas orang-orang yang terjebak di sini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan orang yang tidak mabuk di sini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mempercepat dan menyerang ke depan. Jumlah orang dengan sisa vitalitas meningkat, tetapi Wang Lin tidak berhenti untuk memeriksanya. Saat dia mendekati terowongan yang paling dalam, dia tiba-tiba merasakan panggilan dari dalam jiwanya. Jiwa ini sepertinya berasal dari jiwa. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Datang. Perasaan ini sepertinya memicu badai di dalam pikirannya. Badai itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Tungku. Suara ini mengandung daya tembus, itu menembus tubuhnya, menembus jiwa asalnya, dan langsung bergema di dalam jiwanya. Panggilan dari jiwa itu tidak hanya mempengaruhi Wang Lin, bahkan tubuh aslinya yang berada di sistem bintang aliansi merasakannya. Wang Lin tersentak dan matanya berbinar. Ayo. Panggilan itu berlanjut, menyebabkan tidak hanya tubuh Wang Lin, tapi bahkan jiwa asalnya bergetar. Suara ini memiliki kekuatan tanpa akhir yang membuatnya merasa harus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depan. Sambil merenung diam-diam, Wang Lin menutup matanya, tetapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Mereka sekarang dipenuhi dengan tekad. Dia bergegas menuju sumber panggilan itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, karena ular Moongazer telah berubah kembali menjadi planet beberapa bulan yang lalu dan kembali tidur, semuanya menjadi tenang. Seolah-olah semuanya telah berhenti. Namun, pada hari ini ada seberkas cahaya yang membawa aura mengejutkan datang dari kejauhan. Ini adalah pria Parubaya. Dia adalah pria berjubah hitam yang bertarung melawan Moongazer Serpent. Kali ini dia datang dengan tubuh aslinya. Di belakangnya ada gambar elang hitam setinggi 1000 kaki. Mata elang ini seperti kilat dan terlihat sangat dingin. Saat dia muncul, suara gemuruh datang dari kejauhan. Itu adalah Master Flamespark, yang mendekat dengan satu langkah. Saat Master Flamespark muncul, ada kilatan cahaya merah dan formasi oktagonal, selebar 100.000 kaki muncul di angkasa. Tekanan yang dihasilkannya begitu kuat sehingga seseorang dapat dengan jelas merasakannya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Saat formasi segi 8 memerah, aura yang bisa membuat langit bergetar perlahan menyebar. Formasi bersinar terang dan 4 orang keluar dari dalam.